Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Widowardani dengan NIM A11 2023 15476. Kali ini saya akan mempresentasikan program Python untuk mesin learning untuk dataset klasifikasi data stunting menggunakan metode K-means. Sebelumnya saya akan tampilkan datasetnya yang saya gunakan, yaitu dataset stunting Kelurahan Semarang. Untuk di dalam dataset tersebut ada dua variabel, yaitu kelurahan dan jumlah stunting. Untuk jumlah stuntingnya ini berbentuk nominal dan kelurahannya berbentuk objek. Nah, kita langsung masuk saja ke programnya, yaitu yang pertama kita mengimport beberapa import library, yaitu ada NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, sklearn untuk klasterisasi K-means, lalu ada pre-processing untuk standar scalar untuk mengubah normalisasi data, lalu ada label encoder itu untuk mengubah data menjadi bentuk array, dan sama seperti Matplotlib, yaitu plotly grab object. Lalu selanjutnya kita akan load dataset menggunakan Pandas, yaitu dengan dataset sama dengan pd.read.csv. .csv ini tergantung format dataset yang digunakan. Karena saya menggunakan format .csv, ini sudah diupload datasetnya .csv, maka saya akan menuliskan .csv, lalu tuliskan nama datasetnya secara lengkap, dataset stunting ke Semarang CSV. Lalu saya akan menampilkan 5 teratas dari dataset, yaitu ada, bisa dilihat untuk kelurahan dan jumlah stunting. Untuk kelurahan Pekunden ada 1 orang yang mengalami stunting, Miroto 2, Berumbungan 2, Jagalan 3, Karanggidul 3. Lalu kita akan mengecek tipe data yang ada dalam dataset, yaitu yang pertama ada kolom untuk kelurahan, itu tipe datanya adalah objek, dan jumlah stunting tipe datanya integer. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pre-processing. Pre-processing ini yang pertama kita akan mengecek missing value atau data yang kosong atau hilang. Yang pertama kita akan mengecek menggunakan dataset.isNull (sum). Ini digunakan untuk mengecek apakah ada data yang missing value di dataset atau data yang kosong. Jadi kita akan menghapus data tersebut karena akan merusak pengolahan data yang di akhir nanti. Karena kita di dataset ini data nullnya itu kosong, yaitu bisa dilihat kelurahan 0, jumlah stunting 0. Maka kita tidak perlu menghapus. Apabila ada data yang 0 atau missing value, kita menggunakan dataset.dropna in place sama dengan true. Nah, nanti dataset yang missing value atau kosong akan dihilangkan. Jadi kita benar-benar menggunakan dataset yang ada isinya semua. Lalu kita akan menampilkan visualisasi data mentah sebelum kita mengolahnya, yaitu menggunakan SNS sama Matplotlib. Untuk fix size nya itu 5 kali 12, ini 5 segini,
dan ini 12 ke bawah secara vertikal, maaf. Untuk kita mengambil data yang di dataset, yaitu untuk X nya, untuk yang di grafik sini X itu mengambil yang data jumlah stunting, dan yang Y untuk nama kelurahannya. Kita coba lihat yang kelurahan yang ini, jumlah stuntingnya yang ini. Lalu kita akan menggunakan label, yaitu X. Untuk label yang bagian X itu pakai jumlah ini, dan label untuk yang Y itu kelurahan seperti ini. Dan kita akan menambahkan judul untuk grafiknya, yaitu data stunting tiap kelurahan Semarang, menggunakan PLT title. Lalu kita akan tampilkan dan menghasilkan seperti ini. Seperti itu. Lanjut kita akan masuk ke model machine learningnya, yaitu K-means. Yang pertama, di sini akan mengubah data nama kelurahan menjadi bentuk nominal, karena kita akan mengolah semuanya menggunakan tipe data nominal. Yang pertama kita akan melihat dataset awal seperti ini, yang masih sama seperti sebelumnya, ada kelurahan dan jumlah stunting. Kelurahannya masih berbentuk objek. Lalu selanjutnya kita akan mengubah data kelurahannya menjadi data kelurahan nominal. Lalu kita akan mengurutkan sesuai nominal kelurahan nominalnya, dan kita akan menampilkan dan menjadi seperti ini, yaitu ada kelurahan, jumlah stunting, dan ada variabel baru yaitu kelurahan nominal. Ini dua variabel ini, jumlah stunting dan kelurahan, ini akan digunakan untuk diolah nanti. Lalu selanjutnya kita akan normalisasi angkanya, karena ini angkanya sangat jauh, 1 dibanding 4 cukup dekat, tapi untuk 3 dan 10 atau 4, 9 dan 17 itu perbandingannya sangat jauh. Lalu kita akan menggunakan normalisasi data itu seperti ini untuk mengubah data variabel jumlah stunting dan kelurahan nominal menjadi mengganti nama variabelnya menjadi jumlah dan kelurahan. Untuk kelurahannya datanya menjadi 0,4 dan jumlah variabel jumlahnya menjadi minus 0,8. Jadi untuk perbandingannya tidak begitu jauh. Lalu selanjutnya masuk ke evaluasi model. Untuk selanjutnya kita masuk ke evaluasi model. Evaluasi model ini menggunakan metode ELBO. Metode ini digunakan untuk optimalisasi nilai K, karena nanti di rumusnya K-means menggunakan K. Jadi yang pertama kita menggunakan membuat variabel means dan inersia, lalu melakukan iterasi untuk K-nya, dimana K-nya ini untuk pembagian klasterisasi. Untuk nilai K-nya diambil dari titik jumlah dan kelurahan, dan menghasilkan seperti ini. Ini menggunakan grafik plot subplot, grafik garis. Jadi bisa dilihat untuk grafiknya ini membentuk sebuah siku, dimana untuk yang nilai optimal untuk nilai K-nya itu ada di titik 3,
di nilai K sama dengan 3 karena semakin membentuk siku semakin optimal. Jadi bisa dilihat untuk K sama dengan 1 ini nilainya sangat di atas di sini di rumus inersianya. Lalu yang keduanya belum membentuk sebuah siku dan kira-kira untuk di K3 nya ini membentuk siku. Ini tidak terlalu membentuk siku karena rata-rata memang sampai membentuk siku. Tapi kalau di sini bisa dilihat untuk K3 nya membentuk siku. Untuk selanjutnya kita masuk ke implementasi clustering K-means. Yang pertama kita definisikan K-means untuk menggunakan K-means, metode K-means. Dan untuk nilai clusternya kita ambil angka 3 karena nilai 3 ini yang membentuk siku. Dan untuk K-means-nya yang dihitung menggunakan kolom variabel jumlah dan kelurahan. Bisa dilihat yang ini kelurahan dan jumlah. Kita kembali lagi. Saat dijalankan akan keluar K-means dengan nilai K3. Lalu kita menggunakan data set df untuk yang K-means sama K3 yang kita sudah buat untuk K-means labelnya. Untuk di sisi kanan ini ada label terbaru. Sebentar. Untuk K-means ini untuk misalnya nilai yang pertama kelurahan 0,44 itu ada K-means cluster pertama. Untuk yang ini mendapat cluster yang kedua. Dan selanjutnya untuk yang terakhir ada visualisasi model. Visualisasi model menggunakan scatter, plot scatter, grafik scatter dengan mengambil nilai jumlah dan nilai kelurahan beserta nilai K-means-nya tadi yang ini. Lalu kita menambahkan X label dengan jumlah stunting dan Y labelnya kelurahan. Ini X label dan Y labelnya kelurahan. Dan kita masukkan judulnya sekalian untuk K-means clustering. Bisa dilihat untuk warna hijau ini clustering pertama, yang nomor 2 yang warna ungu adalah clustering kedua, dan ini kuning 1 adalah cluster ketiga. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.